Kebanyakan orang ketika sudah terjadi seperti ini baru diakui bahwa itu adalah bentuk selingkuh. Nah, kita masih punya. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas apa saja ya sebetulnya yang termasuk dikategorikan aktivitas selingkuh. Nah ini, karena ini adalah banyak hal yang sebetulnya udah masuk perselingkuhan namun kurang begitu diakui. Nah, ini kita akan bahas 5 poin saja ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja? Ya, kita akan bahas dari yang terbesar dulu, yang sudah secara umum memang tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bentuk perselingkuhan ya. Yaitu yang pertama tentunya adalah melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Nah, yang dimaksud di sini adalah hubungan intim yang salah satu di antara mereka adalah sudah memiliki pasangan. Itu yang dimaksud dengan perselingkuhan. Jadi ketika dua-duanya ya belum menikah, ini perzinaan ya masuknya. Tapi kalau yang kedua ini adalah yang pertama tadi adalah perzinaan dengan perselingkuhan. Ya, beda cerita. Atau bahkan bisa jadi keduanya sudah memiliki pasangan. Ini adalah termasuk definisi selingkuh yang paling dikenal ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ini adalah perselingkuhan yang paling jelas, yang kebanyakan orang ketika sudah terjadi seperti ini baru diakui bahwa itu adalah bentuk selingkuh. Nah, kita masih punya 4 lagi jenis perselingkuhan yang memang tidak seperti itu. Namun maknanya adalah tetap saja perselingkuhan. Jadi justru hal-hal yang dianggap sepele tapi memiliki nilai sama, inilah yang saya khawatirkan. Karena ini kerap terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita semua ya. Yang kedua, ini terlihat sangat-sangat sepele, yaitu menyimpan perasaan terhadap orang lain ya. Tentunya lawan jenis, dan orang itu bisa jadi belum punya pasangan tapi kita sudah punya pasangan, yaitu namanya selingkuh. Bisa jadi kedua-duanya memang sudah punya pasangan, itu adalah selingkuh. Nah, menyimpan perasaan ini berarti secara tidak langsung kita sudah membuang perasaan atau tidak sepenuhnya memberikan perasaan kepada pasangan kita, karena perasaan kita ini sudah mendua. Ini bicara tentang sisi perasaan ya. Ini juga sudah tergolong selingkuh. Nah, ini kan sebetulnya perselingkuhan terlalu bicara tentang perselingkuhan memang versinya banyak ya, yang termasuk apa saja sih definisi selingkuh. Ini adalah perselingkuhan yang sering dilakukan namun biasanya merasa itu adalah bukan sebuah perselingkuhan. Ini bahayanya di sini. Jadi kita harus tahu betul bahwa ini sudah masuk, ini kita harus paham. Lalu kemudian yang ketiga, ini adalah hal yang sering terjadi, bahkan ada seorang yang memang mengakui hal itu ya, yaitu berfantasi dengan orang lain. Nah, ini biasanya terjadi justru pada saat melakukan hal yang sangat penting di tengah hidup rumah tangga, yaitu pada saat seseorang melakukan keintiman. Ya, biasanya dengan berani, bisa jadi dia bicara dengan pasangan selingkuhnya. Saya kalau sedang berhubungan dengan pasangan saya, itu tidak bisa mendapatkan suatu kenikmatan kalau tidak membayangkan kamu. Nah ini kan beberapa saat yang lalu pernah saya katakan bahwa ini selingkuhnya adalah selingkuh kuadrat atau selingkuh di atas selingkuh ya. Di saat yang demikian itu, yang kehadiran hatinya betul-betul diharapkan oleh pasangan, tapi ternyata diam-diam dia sudah membuang perasaan itu ke arah yang lain. Artinya memberikan perasaan itu untuk orang yang di luar sana ya. Padahal seharusnya di saat itu satu sama lain ini betul-betul konsentrasi untuk membahagiakan rasa kedua belah pihak. Ini adalah hal yang memang tidak terlihat, tapi ketika seseorang misalnya tahu yang sebenarnya, itu akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Namun saya percaya sahabat Kang Kumis semua tidak ada yang seperti itu. Jadi ketika melakukan apapun untuk pasangan tercinta adalah hal-hal yang selalu tulus diberikan. Ya, saya percaya itu. Lalu yang keempat, biasanya dia mulai menutup
jalur keuangan. Artinya menutup jalur keuangan di sini tidak memberitahukan ya uang ini dikemanakan, dibelanjakan untuk apa dan untuk siapa. Nah, ini bisa terjadi kebalikannya. Bisa jadi ketika seseorang punya selingkuhan, biasanya ketika si prianya ini memberikan sesuatu yang berlebihan kepada pasangan selingkuh wanitanya, ini menggambarkan bisa jadi yang memang betul-betul mencintai adalah si pria, karena si pria berani memberikan sebuah pengorbanan ya, biasanya dalam bentuk materi. Jadi istri ketika keluar rumah bilang nggak punya duit, tapi begitu pulang ia bawa belanjaan yang memang cukup bernilai atau mungkin barang-barang branded yang sebetulnya belum pernah ia miliki. Ini bisa terjadi kebalikannya, bisa juga si suami juga bisa melakukan hal yang sama. Ini adalah terjadi sudah termasuk perselingkuhan dari sisi keuangan, ya, ini atau dari sisi finansialnya, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah terjadi perubahan pada aktivitas media sosialnya, ya. Apakah selama ini seorang pasangan ini lebih aktif di media sosial atau bahkan biasanya untuk menutupi itu ia menggunakan situs-situs tertentu, ya. Di sini untuk di era sekarang ini banyaklah situs-situs yang memang perselingkuhan yang dilakukan melalui situs ini bukan salah situsnya. Berulang-ulang saya katakan bahwa banyak situs yang terlihat resmi yang seharusnya tidak digunakan untuk itu, masih banyak yang menggunakan atau menyalahgunakan adanya fasilitas yang diberikan oleh situs. Nah, ini kan karena ia resmi, orang menganggap bahwa itu tidak mungkin ada kaitannya. Dan di sini situs apa itu privasi mereka ya, saya tidak akan sebutkan. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan situs yang sebenarnya. Ini. Nah, sahabat, itulah 5 hal ya, yang 5 aktivitas ini memang pantas disebut selingkuh. Yang 4 diantaranya adalah perselingkuhan yang memang sering dilakukan namun tidak diakui. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.